Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lanjutkan teori dari minggu ke-9. Ini kenapa saya buat menjadi dua bagian, karena saya ingin segera menyelesaikan teori dari surface facilities power plant gitu, supaya pertemuan minggu depan atau minggu ke-10 itu kita sudah bisa masuk ke persamaan perhitungannya, atau kita sudah bisa menghitung berapa potensi listrik yang dihasilkan dari sebuah power plant gitu. Oke, di sini di sesi ini atau di minggu ke-9 bagian 2 ini saya akan menjelaskan lanjutan dari minggu ke-9 yang video sebelumnya, yaitu saya sebut bagian pertama, yaitu yang bagian kedua. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi lebih ke power plant-nya gitu, power plant facilities itu. Oke, ini adalah materi kuliah dari TPPB, kelas yang diampu oleh Pak Wibowo ya, Pak Wibowo dan saya gitu. Ini sumber materinya adalah dari publikasi dan materi dari Dr. Neni Saptaji atau Mbak Neni 2014. Oke, apa saja yang dimaksudkan dari power plant facilities, atau bagian-bagiannya apa? Yaitu ada 10 bagian yang termasuk dari power plant facilities, yaitu steam receiving heater, separator, demister, turbine, condenser, gas removal system, main cooling tower, main cooling water pump, cooling tower, generator, transformer, dan switchyards. Jadi setiap bagiannya saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi steam receiving heater, jadi dari namanya gitu, jadi steam receiving heater, jadi tempat untuk menerima steam, itu jadi tempat mengumpulnya uap dari beberapa sumur produksi. Jadi sebelum masuk ke turbin, dari beberapa sumur itu dikumpulkan dulu, seperti stasiun pengumpul kalau di migas gitu. Di sini dikumpulkan di steam receiving heater, lalu sebelum masuk atau didistribusikan ke turbin. Selanjutnya setelah steam receiving heater dilanjutkan ke separator gitu. Jadi masuk ke separator, jadi fungsi separator sebagaimana kita ketahui, untuk memisahkan uap dan air. Dan di geothermal kita nggak ada 3 fase ya, jadi ada 2 fase. Jadi uap dan air untuk dominasi air, serta solid particle atau mist untuk dominasi uap gitu. Oke, selanjutnya demister. Apa itu demister? Demister mirip seperti separator, namun fungsinya demister adalah untuk menangkap butiran air yang terkandung dalam uap gitu. Jadi supaya uap yang masuk ke turbin nanti akan bersifat lebih kering dari sebelumnya gitu. Jadi terletak di dekat turbin gitu. Ini demister. Lalu selanjutnya turbin itu sendiri. Oke, turbin itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama turbin dengan tekanan keluaran sama dengan tekanan udara luar gitu. Ini sudah jarang dipakai ya. Jadi tipe ini disebut atmospheric exhaust atau back pressure turbine. Nah, turbin ini tanpa kondenser atau tanpa kondenser unit turbin ya. Jadi ini ilustrasi yang saya tunjukkan di slide. Jadi dari sumur disederhanakan langsung masuk ke turbin, dari turbin langsung sisa dari turbin atau keluaran dari turbin itu dieksplorkan ke atmosfer gitu. Ini salah satu contoh power plant yang menggunakan atmospheric exhaust atau back pressure turbine. Tipe yang kedua yaitu turbin dengan kondensor gitu. Jadi bedanya apa dengan atmospheric exhaust? Uap setelah keluar dari turbin akan masuk ke kondensor gitu. Jadi setelah masuk ke kondensor nanti akan dipisahkan lagi airnya dengan fraksi uapnya. Oke, pada turbin tanpa kondensor, keluar dari turbin langsung ke udara. Sedangkan turbin dengan kondenser gitu, jadi fluida yang keluar dari turbin itu dialirkan ke kondenser untuk dikondensasikan atau diembunkan atau dikondensasikan. Oke, ini ilustrasinya. Jadi turbin itu ada 2 sisi ya, di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi nanti akan ada ilustrasinya.
Oke, ini adalah ilustrasi turbin itu sendiri. Jadi yang saya tunjukkan dengan pointer ini adalah steam kering yang masuk ke turbin, atau kita sebut saluran ini adalah turbin inlet, atau kalau bicara dengan pressure kita sebut di sini adalah turbin inlet pressure gitu. Nah, setelah masuk ke turbin, jadi di sini ada banyak blade ya. Kalau saya baca di kolom komentar di video sebelumnya, video pertama, yaitu kenapa ada 4 blade, kenapa ada sekian blade. Di sini turbin itu ada banyak ya blade-nya, tergantung kapasitas berapa yang akan dihasilkan gitu. Semakin banyak kapasitas listrik yang diinginkan gitu, jadi blade-nya akan semakin banyak atau semakin banyak piringannya ini, gitu, supaya menghasilkan putaran untuk menghasilkan listrik yang besar pula gitu. Oke, kembali ke dimensi turbin. Jadi turbin ini ada dua sisi ya, sisi sebelah kiri dan kanan. Ini adalah simetris gitu. Harus simetris. Kalau tidak simetris dia nanti akan piringannya akan berbenturan dengan casingnya, atau yang saya sebut ini nozzle ya. Ini ini piringannya, lalu ini casingnya, yang kuning-kuning ini casingnya gitu. Jadi ada dua sisi ya. Jadi setelah steam masuk dia akan memutar sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri dari turbin itu sendiri gitu. Lalu sehingga menghasilkan listrik. Ini contoh adalah di PLTP Wairaki. Di PLTP Wairaki ada dua turbin ya, jadi ada dua turbin bertekanan berbeda yang dikombinasikan, yaitu di sini ada intermediate pressure yang masuk ke turbin itu di sini ada 3,5 bar, jadi diharuskan 3,5 bar. Setelah pressure dimanfaatkan untuk memutar turbin dengan kapasitas 3,5 bar, otomatis pressure-nya akan turun, lalu masih digunakan untuk memutar turbin yang low pressure atau dengan tekanan 1,1 bar gitu. Setelah itu baru masuk ke kondenser yang di bawah ini berwarna hijau ini. Oke, selanjutnya ini contoh lain dari power plant lain. Jadi di sini ada 3 low pressure turbin, 1, 2, 3. Lalu di sini ada kondenser 3 kondenser G7. Maaf, ini bukan kondenser mungkin ya, tapi ini lebih ke generator. Ini ada generator 7, generator 8, generator 9 gitu. Oke, ini adalah ilustrasi, bukan ilustrasi lagi ya, tapi unit asli dari turbin. Ini piringannya yang berputar sehingga menghasilkan energi kinetik yang dirubah menjadi energi listrik. Ini piringan dari turbin ini. Oke, selanjutnya di sini ada skema surface condenser, double pass tubular condenser. Nah, setelah keluar dari turbin, fluidanya akan masuk ke kondenser. Ini adalah fluida panas, di mana mengkondenskan suatu fluida itu diperlukan cooling water. Di sini ada aliran cooling water yang tersirkulasi, cooling water in, ini masuk, ini cooling water in, lalu cooling water out. Nah, di dalam kondenser dia akan mengalami perpindahan panas dan akan mengalami perubahan fasa, sehingga butiran-butiran air ini akan jatuh ke dalam tangki di sini, lalu akan tergenang air, dan air tersebut atau kita sebut kondensat extraction itu dipompakan oleh kondensat extraction pompa, atau dipompakan oleh pompa. Oke, selanjutnya ini contoh kondenser dan yang bertipe direct contact condenser. Direct contact condenser, jadi uap yang atau fluida yang masuk ke kondenser itu akan di direct kontakkan dengan fluida dingin yang dari cooling water in atau cooling water inlet. Ini cooling water inlet ya. Di sini ada water dingin yang dipompakan, lalu di sini ada fluida keluar dari turbin yang dipertemukan secara langsung supaya lebih efektif kondensasinya gitu. Lalu setelah tercipta butiran-butiran air atau butiran kondensat, itu di sini akan masuk ke kondensat outlet gitu. Nah, di mana cooling water
water yang masuk dari CWI atau cooling water ini akan keluar ke CW out atau cooling water out atau cooling water distance. Nah, memiliki batasan cooling condenser direct contact ini, jadi diperlukan pembersihan terjadwal, lalu pemeliharaannya hanya dapat dilakukan saat unit itu shutdown. Oke, selanjutnya setelah ke kondenser itu dialirkan lagi ke gas removal steam gitu. Ini kesalahan ketik ya gitu. Gas removal system. Jadi untuk menjaga agar kondisi kondenser tetap vakum gitu. Jadi non condensable gas itu harus dikeluarkan dari kondenser. Ya. Jadi salah satu cara yang dilakukan adalah membuangnya dengan menggunakan steam atau jet ejector gitu. Oke, selanjutnya main cooling water pump gitu. Jadi kalau diilustrasikan di bawah sini, di sini ada direct contact condenser, lalu ada MCWP atau main cooling water pump, lalu di sini ada cooling tower gitu. Apa sih sebetulnya fungsi dari main cooling water pump itu? Untuk memompakan atau pompa pendingin utama yang memompakan air kondenser dari kondenser ke cooling tower. Ini kondenser ya. Jadi kondenser nanti akan menghasilkan air dingin atau air kondensat, lalu dia dipompakan ke cooling tower. Nah, di cooling tower ini digunakan untuk merubah steam supaya terjadi perubahan fasa menjadi air lagi gitu. Oke, bagian terakhir dari power plant facilities yaitu adalah cooling tower. Nah, cooling tower sendiri ada dua jenis cooling tower, ada mechanical draft cooling tower, ada natural draft cooling tower. Nah, di sini bedanya apa? Di mechanical draft itu cooling tower panas dari kondenser disemprotkan pada struktur kayu yang berlapis, itu disebut fill. Jadi pada saat air mengalir melalui fill atau melalui kayu yang berlapis ini, perpindahan panas akan terjadi dari air panas ke udara gitu. Jadi dia akan mengalami perubahan fasa. Oke, cooling tower jenis ini lebih murah tapi sudah jarang dipakai ya. Yang sering dipakai di sini ada cooling tower di Kamojang ini ya. Maaf, jadi bukan jarang dipakai tapi mechanical draft yang jenis kayu ya. Di sini jenis kayu. Kayu yang berlapis ini sudah diganti dengan mechanical draft yang berbentuk di sini lebih ke steel ataupun plastik di sini. Jadi proses pertukaran kalor menggunakan prinsip penguapan. Air dari kondenser disemprotkan ke bagian atas menara. Di sini air dari kondenser disemprotkan dari atas menara gitu. Air ini akan jatuh dan berubah menjadi partikel yang lebih kecil dari berubah menjadi partikel air yang lebih kecil karena berbenturan dengan penghalang yang dipasang di sepanjang jalur jatuhnya. Jadi gini ya. Jadi ini adalah fluida yang masuk dari kondenser. Ini fluida yang masuk dari kondenser di sini. Di sini fluida yang masuk dari kondenser, lalu fluida tersebut akan bersentuhan dengan fill ini. Nah, kenapa dia berubah fasa menjadi butir-butiran gitu? Karena di sini ada air inlet yang difungsikan supaya udara masuk ke fill tersebut. Nah, di mana kita ketahui kalau udara di daerah geothermal itu cenderung dingin ya, jadi temperaturnya bisa mencapai 23 Celcius gitu. Itu menguntungkan sebagai unit cooling tower untuk merubah dari fasa uap tersebut. Jadi udara dimasukkan dari bagian bawah menara pendingin menuju ke atas. Ini bagian bawah menara pendingin menuju ke atas.
Jadi akan mengangkat sejumlah air sehingga terjadi proses penguapan gitu. Jadi dan penurunan suhu air. Jadi menara pendingin pada pembangkit listrik tenaga panas bumi itu tingkat penguapannya itu berkisar 70-80% gitu terhadap uap yang masuk ke sistem. Jadi uap yang masuk ke sistem ini akan berubah sekitar 80% menjadi butiran-butiran air sehingga mengurangi kadar air yang akan dikeluarkan melalui fan ini ke atmosfer. Oke, selanjutnya natural draft cooling tower ini pada dasarnya sama ya, jadi dengan mechanical draft cooling tower, kecuali di sini aliran udara pendingin tidak berasal dari fan. Kalau kita tadi kita review sebentar, fan-nya adalah di sini, di fan ini. Sampai mana ya tadi ya? Jadi udara pendingin tidak berasal dari fan, tapi karena bentuknya yang tinggi, jadi ini tinggi ya. Jadi ini sering kita jumpai di pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Jadi tapi ini kita jelaskan karena ada power plant geothermal yang menggunakan draft cooling tower ini. Di aliran bisa diatur searah maupun berlawanan arah gitu. Oke, ini di Ohaki, New Zealand Power Station, di sana menggunakan power cooling tower dengan tipe mechanical draft cooling tower. Jadi salah satu keuntungannya perawatannya lebih rendah gitu. Oke, ini control room di power plant. Oke, selanjutnya selain pemanfaatan tidak langsung, kita pelajari juga pemanfaatan langsung atau pemanfaatan fluida panas bumi secara langsung. Oke, dari grafik ini, dari grafik Mbak Neni 2014 gitu. Apabila fluida panas bumi itu temperaturnya tidak mencapai di sini ya, kita lihat angka-angka yang naik ke atas ini adalah temperatur. Jika tidak sampai ke 130, tidak disarankan untuk dimanfaatkan sebagai power electricity. Nah, dari misalkan di sini temperatur fluida panas bumi itu adalah misalkan 130, ini disarankan untuk dimanfaatkan secara langsung sebagai fresh water by distillation. Lalu misalkan 110 Celcius temperatur fluida panas buminya itu dimanfaatkan untuk pencahayaan gitu, atau pengeringan material atau pengeringan bahan pangan gitu. Oke, di luar dari grafik ini itu saya pernah melakukan penelitian dengan mendesain beberapa sistem atau desain engineering. Yang di sini saya tampilkan adalah buku yang sudah saya terbitkan, yaitu Engineering Design Geothermal Heating Swimming Pool. Jadi saya mendesain swimming pool di Lembang itu supaya hangat gitu. Dan proses penghangatannya itu membutuhkan fluida panas bumi. Nah, tidak lepas dari engineering, jadi apa yang saya desain itu ada justifikasi engineeringnya. Jadi ini adalah kolom atau kolam renang dengan dimensi 1,5 meter untuk dewasa dan 0,5 meter untuk anak-anak. Di sini ada perhitungan khususnya. Lalu di sana saya mengalirkan shell tube atau pipa-pipa yang dialirkan fluida panas bumi dengan massa alir atau sekitar 0,5 liter per sekon dengan temperatur tertentu. Jadi saya pasang shell tube, saya sebut ini shell tube, supaya ada perpindahan panas dari air dari kolam renang dan fluida panas bumi yang dari shell tube tersebut gitu. Nah, sistemnya bagaimana? Berikut adalah sistem yang pernah saya buat gitu. Jadi ini dari fluida panas bumi, fluida warna merah ini adalah fluida panas itu melewati pompa, lalu melewati heat exchanger, di sini place plate heat exchanger. Lalu setelah
sedikit turun, hot waternya tidak terlalu panas, jadi dimasukkan sodium hidrochloride gitu untuk membersihkan chemical-chemical yang terdapat di fluida, lalu dipompakan masuk melewati kontrol valve, lalu dimasukkan ke atau dipompakan ke sel tube yang ada di kolam renang. Jadi peningkatan temperaturnya dari 26 Celcius sampai 30 Celcius suhu kolam renang hangat tersebut. Nah, setelah itu fluida tersebut akan mengalami pendinginan, lalu akan masuk lagi ke sumur injeksi gitu. Oke, ini working sistemnya. Jadi misalkan ini lebih detail akan ditampilkan di paper ini ya. Jadi silakan mahasiswa atau siapapun yang ingin mempelajari desain saya ini ada di dengan judul ini, silakan cari di Google, seharusnya sudah keluar. Oke, desain lain saya gunakan fluida panas bumi itu untuk menghangatkan ruangan meeting gitu, karena kalau untuk menghangatkan ruangan meeting dan di mana ruangan meetingnya ini di ketinggian yang cukup tinggi, misalkan di kantor perusahaan geothermal yang di suhu yang cukup dingin, yaitu di sini temperatur udaranya saya state adalah 14 Celcius. Jadi di sini saya pakai fluida panas bumi untuk menghangatkan udara yang masuk ke ruangan, sehingga udara di dalam ruangan itu sampai ke 27 Celcius. Oke, ini paper ini juga sudah saya tulis gitu di judul ini ya. Jadi engineering design, cost estimation, geothermal plant utilization for meeting room heating. Jadi ada pipa transmisi, dari sumur ada dipompakan melalui pipa transmisi sepanjang 300,7 meter. Lalu di sini ada heat exchanger. Di dalam heat exchanger tersebut di bawahnya ada kipas di mana akan memompakan udara yang melewati heat exchanger tersebut, sehingga temperatur yang awalnya 14 Celcius, temperatur atmosfer 14 Celcius masuk ke ruangan akan menjadi 27 Celcius. Nah, di sini desain engineeringnya lebih detail akan dijelaskan di sini. Di heat exchanger di sini ada berapa shell tube, lalu ada berapa panjang shell tube dan berapa diameter dari masing-masing shell tube. Nah, setelah fluida tersebut dimanfaatkan panasnya, lalu dimasukkan lagi ke injection well gitu. Nah, ini adalah pipa transmisi dari yang di sini ya, dari pompa ke heat exchanger. Jadi ada 300,7 meter. Di sini warna orange ini adalah fluida panas buminya. Lalu R2 ini adalah green color ini adalah stainless steel isolation. Di luar green color ini adalah kalsium silikat. Lalu warna biru ini adalah aluminium isolationnya. Jadi supaya panas yang keluar di pipa transmisi ini tidak sampai ke dinding terluar dari pipa tersebut, sehingga aman untuk ditampilkan di atas tanah. Oke, ini adalah desain engineering dari heat exchanger. Heat exchanger posisinya di sini ya, di sini. Jadi di sini ada kipas angin lah gitu. Kipas angin dengan diameter 1 meter gitu. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4 baris dari shell tube itu. Jadi di sini shell tube tersebut ada 1, 2, 3, ada sekian banyak ya, ada sekitar 15 row, 15 baris dengan panjang bermacam-macam. Di sini ada, kenapa panjangnya bermacam-macam? Supaya menghasilkan temperatur masuk ke ruangan adalah 27 Celcius dari 14 Celcius. Kalau ini saya perbanyak, bisa jadi nanti temperatur masuk ke ruangan bisa lebih dari 27 Celcius gitu. Oke, saya kira cukup sekian kuliah minggu ke-9 bagian 2 ini. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel atau makro Excel untuk practical calculation-nya. Jadi materi selanjutnya adalah siklus konversi fluida panas bumi menjadi listrik. Oke, terkait dengan komentar yang di video sebelumnya yang belum saya jawab,
harap dimaklumi karena lumayan banyak pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi mungkin untuk pengganti absensi dituliskan NIM, nama, dan pertanyaan yang ditanyakan terkait video yang saya upload ini gitu. Dan saya harapkan ada pertanyaan yang dituliskan gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.